Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali saya bisa menjumpai saudara sekalian, pemirsa Kalam Kristus yang selalu saya kasih dan hormati di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang indah dan ajaib. Mas ini saya tampil spesial untuk paradoks yang ke-10. Ya, paradoks 10 ini bukan mengundang secara khusus, tapi menerima tantangan untuk tampil memberikan tanggapan. Ya, Pak Sebi Sambom sebagai juru bicara dari TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dengan OPM, Organisasi Pembebasan Organisasi Papua Merdeka, ya, OPM, yang meminta supaya beliau juga diberikan kesempatan untuk dapat tampil memberikan apa yang menjadi keluhan beliau. Ya. Nah, saudara yang terkasih, sebelum saya menampilkan Bapak Sebi Sambom sebagai tamu spesial saya yang merupakan juru bicara TPNPB OPM yang akan mengulas secara khusus tentang hal yang beliau anggap penting untuk diketahui masyarakat dunia. Nah, maka saya mau tampilkan dulu thumbnail saya supaya saudara tahu. Ya, ini thumbnail yang kami sepakati bersama, ya, dan bahkan ini permintaan dari beliau. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita mengangkat topik pembahasan politik internasional pada sore hari ini, di mana Pak Sebi Sambom ingin mengungkapkan semacam penilaian beliau bersama dengan organisasinya OPM, ya, tentang ketidakadilan NKRI standar ganda. Ya, kenapa dikatakan standar ganda oleh beliau? Karena Indonesia begitu membela dan fanatik sekali dengan Palestina, yang menuduh Israel adalah negara yang selalu mengusik Palestina, menjajah Palestina, dan semua klaim buruk untuk Israel terhadap Palestina. Ya. Dan saudara-saudara yang kekasih, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa kemudian Pak Sebi Sambom mengatakan justru Indonesia memasang standar ganda. Indonesia lah, NKRI lah yang menjajah Papua. Itu menurut statement resmi dari semua orang OPM, bahkan dari semua faksi yang menginginkan independensi Papua, kemerdekaan Papua. Mereka selalu menganggap bahwa Indonesia ini menjajah Papua. Nah, saudara-saudara, kalau dikatakan di situ ada tulisan di bawah Palestina paradoks Papua. Ini paradoks Papua yang ke-10, ya. Sesi 10. Ya, Palestina paradoks Papua. Ya. Jadi paradoksi Indonesia dengan Palestina dan juga dengan Papua, saudara-saudara yang kekasih. Dan di bawah tulisan Palestina paradoks Papua itu ada tulisan pilot Susi Air terancam mau dibunuh jika, saya taruh titik-titik situ. Karena ini kutipan dari pernyataan Panglima TNI sendiri
yang pada paradoks ke-8 saya mengutip pernyataan beliau dari Detik News bahwa beliau tidak mau menyelesaikan masalah penyanderaan pilot Susi Air yaitu Philips Martins dengan cara militerisasi. Karena kalau dengan cara militerisasi membebaskan sandera yang berwarga negara New Zealand itu pasti akan terdampak pada rakyat juga. Dan kemungkinan besar bahkan sudah dipastikan, bahkan beliau sendiri mendengar kalau TNI masuk, militer masuk mengejar mereka, mereka akan bunuh pilot Susi Air itu dan akan menuding Tentara Nasional Indonesia, TNI lah yang melakukan pembunuhan itu. Dan itu sebabnya Panglima TNI yang baru itu tidak mau melakukan pembebasan sandera dengan cara militerisasi. Ya, saudara-saudara ya. Jadi itu sebabnya kalimat yang mengatakan pilot Susi Air terancam mau dibunuh jika titik-titiknya itu adalah jika TNI mengadakan invasi untuk pembebasan sandera dengan cara-cara militerisasi. Ya. Dan saudara-saudara yang kekasih, dalam paradoks ke-8 kemarin yang diwawancarai secara eksklusif adalah Ketua OPM Jeffrey Bomanek mengatakan bahwa beliau akan melepaskan sandera. Dan bahkan semua orang OPM juga ingin ada perundingan damai. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, kita harus mendukung kedua belah pihak, yaitu TNI Polri untuk membebaskan sandera dengan cara yang persuasif, tidak dengan cara yang militeristik. Dan juga kita juga menghargai, menghormati dari pihak OPM yang menahan atau menyandera pilot Susi Air yang menginginkan cara-cara penyelesaian damai. Yang mereka minta adalah duduk berunding. Mereka meminta cuma kebutuhan untuk duduk berunding, supaya mereka juga bisa berbicara langsung dengan pihak Indonesia dan mereka berjanji akan melepaskan pilot Susi Air. Ya, dan saya yakin bahwa kalau kedua belah pihak bisa saling mengerti, maka ada solusi yang disebut dengan win-win solution. Oke, saya langsung saja untuk menampilkan ini ya, tamu saya yang merupakan jubir OPM, juru bicara OPM Sebi Sambom, yang menuntut keadilan dari NKRI. Dan apa bentuk keadilan yang dituntut, nanti dia yang akan berbicara langsung. Sekaligus akan melaporkan situasi dan kondisi terakhir pilot yang disandra, yaitu Philips Martins, dan pesawatnya yang dibakar oleh mereka. Oke, baik saudara-saudara yang kekasih, saya langsung saja tamu spesial saya. Hai, selamat sore Bapak Sebi Sambom. Shalom. Pak Sebi, apakah Anda sudah dengar suara saya, Pak Sebi? Pak Sebi Sambom.
Halo, halo Pak Sebi. Memang masalah jaringan di sana, saudara-saudara. Beliau lagi ada di ujung dunia mana ini, saya nggak tahu ini. Teman-teman yang mau ikut bergabung juga nanti sebentar boleh. Ya, saya nanti taruh linknya di bagian chat. Oke, sambil menunggu beliau, saya akan kembali membuat disclaimer tentang program yang namanya Paradoks Papua ini. Supaya tidak jadi salah paham dan tidak digoreng-goreng sana-sini. Bahwa Paradoks Papua ini diluncurkan secara tidak sengaja ya dengan seorang anak Papua asli, orang asli Papua yang bernama Peter Revasi Mike, yang ketika itu berkunjung ke tempat saya, saudara-saudara yang kekasih, dan beliau kemudian bercakap-cakap tentang keadaan Papua. Lalu saya tanyakan apakah lebih bagus kita naik podcast supaya keluhan-keluhan Anda itu bisa terdengar oleh publik. Dan disitulah ketika setuju kita langsung atur spontanitas podcast untuk membicarakan Papua. Dan saudara-saudara, itulah Paradoks Papua yang pertama. Lalu kemudian Paradoks Papua kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai sekarang 10. Dan posisi kami sebagai penyelenggara di channel Kalam Kristus ini, tidak ada keberpihakan sama sekali dengan pihak manapun, saudara-saudara. Ya, tidak ada keberpihakan kepada pihak OPM, kepada pihak-pihak yang menginginkan kemerdekaan dari kalangan orang-orang Papua. Istilahnya faksi-faksi yang terdapat di dalam lingkup orang-orang Papua, baik itu faksi dari Bintang Kejora maupun Bintang 14, keluarga Samberi, dan mungkin banyak yang lainnya. Ya, kami tidak berpihak kepada siapapun, termasuk kami tidak berpihak kepada pemerintah. Ya, kami tidak berpihak kepada golongan manapun, termasuk internasional. Apalagi perlu kami jelaskan, program ini tidak disponsori oleh kalangan internasional manapun, dan ini independen sebagai semacam fasilitator saja untuk orang menyuarakan keluhannya yang merasa dirinya tertindas. Mereka tidak diperlakukan adil, tidak diperlakukan benar, dan hak-hak asasi manusia mereka dilanggar. Nah, itu sebabnya Paradoks Papua menyediakan forum ini untuk orang menyalurkan aspirasinya, keluh kesahnya tentang kehidupan mereka di tanah Papua, dan termasuk keinginan-keinginan mereka supaya didengar oleh publik. Yang selama ini menurut pengakuan mereka, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk dipanggil atau didengar keluhan mereka. Ratusan kali mereka minta dengan pihak pemerintah Indonesia supaya duduk bersama berunding, tapi ditolak sama sekali. Itu menurut pengakuan mereka. Sehingga mereka sangat bersyukur ketika ada forum ini, yang kemudian mereka mendapat kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka, keluh kesah mereka sebagai orang-orang Papua yang merasa dirinya dijajah oleh NKRI selama kurang lebih 56 tahun. Dan saya sudah berbicara dengan berbagai pihak, termasuk diplomat senior Michael Manufandu yang pernah menjadi Dubes Colombia, yang juga menjadi senior advisor pada PT Freeport McMoran, dan banyak lagi reputasi jabatan Pak Michael Manufandu.
yang boleh dikata menjadi orang pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia by phone. Tapi kemudian karena satu dan lain hal kayaknya beliau terhalang untuk bisa podcast. Dan sampai sekarang saya tetap menunggu kesediaan beliau untuk tampil dan memberikan semacam penjelasan perimbangan terhadap apa yang sudah disampaikan di Kalam Kristus ini. Ya. Dan saudara perlu ketahui bahwa Kalam Kristus ini adalah etalase dari Sekolah Tinggi Alkitab Kalam Kristus. Jadi ini merupakan forum akademik baik untuk memberi edukasi publik tentang politik, hukum, hak-hak asasi manusia, dan keagamaan, serta juga diskusi-diskusi yang bersifat konstruktif bagi pembangunan masyarakat Indonesia. Inilah bentuk pelayanan kami. Dan saya memaknai amanat agung Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 adalah juga termasuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta hak-hak asasi manusia, HAM. Jadi ini pelayanan saya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan hak-hak asasi manusia dari latar belakang bangsa, suku, kaum, dan bahasa manapun mereka. Oke, itu saja disclaimer yang saya buat. Saya akan segera tampilkan spesial saya, Pak Sebi Sambom, juru bicara resmi. Saya berharap juga teman-teman berikan laporan, report kalau suara saya mungkin kurang bagus didengar atau ada gangguan apa-apa supaya saya bisa minta tim saya untuk memperbaiki. Ya, tolong tulis di ruang chat. Saya tampilkan dulu saja Sebi Sambom. Ya, selamat malam, salam sejahtera, shalom. Wow, ini Pak Sebi Sambom ada masalah jaringan ini kalau saya nggak salah ya. Oke. Ya, kalau ada Badaki Papua bilang disclaimer-nya terlalu lama. Ya, supaya tidak digoreng-goreng, bro. Ya, karena sudah banyak ini yang menuduh yang enggak-enggak. Dan saya harus menjelaskan, saya juga tidak mau ada masalah dengan channel kami dan saya sendiri. Ya, saya bukan provokator seperti tuduhan banyak orang dan saya bukan orang yang berpihak kepada mana-mana, tidak. Jadi perlu diberikan penjelasan, ya, Papua Badaki. Ya, jadi jangan jangan salah paham. Ya, karena ini memang forum yang rentan dengan penggorengan isu. Dan saya nggak mau banyak orang disesatkan sehingga sambil menunggu, jadi bukan sengaja berlama-lama. Ini juga tamu spesial saya masalah jaringan. Ya, jadi saya menggunakan waktu sambil menanti beliau masuk. Sebentar masuk, sebentar keluar lagi. Karena apa? Karena masalah jaringan. Jadi saya menggunakan waktu ini untuk berbicara, membuat disclaimer tentang status dari channel Kalam Kristus ini dan juga status saya sebagai hamba Tuhan yang netral sifatnya. Ya. Oke. Saya langsung saja, ini sudah masuk lagi nih. Ya, Pak Sebi. Ya, sudah bagus. Malam, tenang saja di situ. Suara saya sudah dengar? Ya, ada dengar. Oke. Pak Sebi juga sudah bagus. Begitu aja, pertahankan begitu aja dulu. Oke. Jangan goyang-goyang. Hormat. Oke. Sudah siap? Siap. Ini keren sekali nih. Ini bagus sekali nih. Posisi jangan dirubah ya. Siap. Ya, mudah-mudahan Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan lancar, dialog lancar, dan kemudian orang bisa mengerti edukasi yang akan kita beri lewat dialog kita di sini. Ya. Oke, Pak Sebi Sambom, saya pertama-tama menyapa Anda sebagai tamu spesial saya pada sore malam hari ini di channel Kalam Kristus dalam program Paradoks Papua yang sudah masuk sesi 10. Dan
Pak Sebi Sambom sebagai tamu spesial malam ini. Salam hormat, salam kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, dan damai sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada, Pak Sebi Sambom, dengan kawan-kawan yang ada di sana. Shalom. Salam. Oke, silakan Bapak memberikan sambutan salam dulu buat pemirsa Kalam Kristus ini, supaya mereka juga mendengar suara Anda, dan Anda perkenalkan diri Anda siapa, ya, dan supaya juga mereka tahu saya sedang berbicara dengan siapa. Silakan Pak Sebi Sambom, 1 menit di awal ini. Ya, selamat malam semua kepada warga progresif Indonesia, juga kepada warga dunia, kepada semua. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kami terima kasih untuk mediasi ini, di mana bisa kita melakukan dialog interaktif untuk memberitahukan pendidikan. Ini kita mendidik rakyat, mendidik pemerintah Indonesia, mendidik dunia, supaya mereka dunia ini semakin terang benderang. Terima kasih untuk Kalam Kudus. Kalam Kristus, Kalam Kristus. Ya, Kalam Kristus. Kalam Kristus, ya. Kalam Kristus yang selalu menyediakan, memfasilitasi mediasi semua orang asli Papua untuk menyampaikan aspirasi, karena Jakarta suka tutup aspirasi kami. Demikian. Salam dari kami. Saya bersama Kepala Staf Umum Majen Teriani Sato ada di sebelah kanan saya. Hormat. Oke, Pak Jenderal, salam hormat buat Salam Anda. hormat kebenaran. Bersuaralah bagi kebenaran. God bless you, Jenderal. Oke. Pak Sebi Sambom. Nama Anda mirip-mirip bunyinya dengan Ferdi Sambo, jadi ya, Sebi Sambom, Anda juru bicara resmi organisasi Papua Merdeka, dan Anda menginginkan supaya Anda juga mendapat hak yang sama dengan semua pembicara di Paradoks Papua. Dan Anda ingin menyampaikan sesuatu yang belum pernah disampaikan oleh pembicara-pembicara Paradoks Papua sebelumnya. Ya, dan itu sebabnya ketika kita berdialog lewat telepon, lewat WA, dan Anda menginginkan supaya Anda diberikan kesempatan untuk membahas politik internasional dengan kaitannya Indonesia Papua, tapi juga membawa Palestina sebagai paradoks Indonesia Palestina, Indonesia Papua. Ya, jadi paradoksal antara Israel yang dituduh menjajah Palestina, ya, dan kemudian dibela mati-matian oleh Indonesia yang ternyata menurut Anda juga adalah penjajah, ya, penjajah Papua, gitu loh. Makanya di situ ditulis NKRI itu penjajah, dan Anda menuntut keadilan buat bangsa Papua. Ya, jangan buat standar ganda. Ya, kalau Palestina kan bukan, ndak ada kaitan apa-apa langsung dalam kesejarahan Indonesia dibandingkan Papua. Tapi kok Indonesia bela mati-matian, ya, apa yang namanya Palestina, sementara orang Papua yang telah memberikan nafkah, kekayaan, kehidupan bagi bangsa Indonesia itu ditindas begitu rupa, dijajah. Menurut Anda dan teman-teman berbicara seperti itu selama ini kan? Jadi ya, coba Anda terangkan, ya, tentang masalah ini dari perspektif Anda dalam kaitannya paradoks Palestina dan Papua. Nah, tapi sebelum itu kita bahas, Pak Sebi, saya mau tanya dulu situasi dan kondisi Philips Martins yang Anda tawan, yang Anda sandra itu. Bagaimana keadaannya? Baik-baik saja kah? Tidak ada masalah dengan mereka, dan ada beberapa orang yang lain selain beliau yang disandra oleh OPM untuk bernegosiasi. Ya, silakan Pak, dilaporkan dulu yang ini. Silakan Pak. Ya, banyak juga wartawan dari semua media. Mereka
menyampaikan kepada saya sebagai juru bicara dari Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, di mana mereka mengatakan bahwa kalau ada update terakhir tentang keadaan pilot dari Kiwi itu, mohon update. Tapi saya sampaikan bahwa tidak semudah itu. Kami biasa mendapatkan laporan dari lapangan itu 2 minggu, 3 minggu satu kali. Dan kita sudah lakukan itu sesuai dengan janji kami kepada wartawan. 2 kali kami sudah mengumumkan video. Itu kan jaraknya 2 minggu. Itu artinya kami kerja keras secara manual. Tidak lagi secara teknologi macam kita bicara sekarang ini. Sebab waktu begitu pilot dengan pasukan TPNPP di bawah pimpinan Kodam 32 Brigadir Jenderal Egyanus Koya dan pasukannya, kami perintahkan HP semua dinonaktifkan. Begitu, sehingga kita sekarang kerja manual. Oleh karena itu, kami harap pemerintah Selandia Baru, rakyat Selandia Baru, juga warga masyarakat internasional yang rasa khawatir tentang keadaan pilot, kami harap semua bersabar. Kami tetap melakukan tanggung jawab kami untuk memberitahukan kepada dunia tentang keadaan pilot setiap 3 minggu sekali. Karena tidak segampang itu untuk kita mengumumkan secepatnya. Itu pertama. Baik, Pak Sebi Sambom, kita senang karena mendengar bahwa Anda tidak memperlakukan kasar, anarkis, melukai sandera itu. Dan saya dapat bocoran dari Pak Jeffrey dan juga Pak Egyanus Koya yang melakukan penawanan itu supaya bahwa mereka sangat merawat menjaga tawanan atau sandera itu seperti menjaga telur, ya, jangan sampai jatuh dan pecah. Jadi itu merupakan tanggung jawab politik mereka, karena sandera ini bukan musuh, tapi mereka ingin menggunakan sandera ini sebagai tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap New Zealand untuk sebagai alat bargaining, alat untuk bernegosiasi, alat untuk memaksa supaya pemerintah Indonesia mau buka meja perundingan dengan pihak OPM, dengan Papua. Dan Anda juga sudah menerangkan bahwa di Komando Nasional Anda, di mana Anda berkedudukan, bahwa tidak semudah kita bisa melaporkan anytime. Karena kami sudah memutuskan untuk mematikan semua sarana komunikasi karena takut terlacak dan itu bisa membahayakan teman-teman seperjuangan yang ada di hutan-hutan Papua atau dimanapun mereka berada. Dan ini kita berikan penghormatan bahwa ya itu strategi perang Anda, strategi perjuangan Anda yang kita harus hormati. Dan terima kasih untuk laporan bahwa beliau baik-baik saja. Dan pertanyaan yang kedua, Pak Sebi Sambom, apakah Anda mengiyakan seperti yang dikatakan oleh Panglima TNI, ya, bahwa mereka tidak mau melakukan pembebasan sandera itu dengan cara militerisasi, karena takutnya kalau militer dikirim dan kemudian memaksa mencari titik yang mereka sebenarnya sudah tahu di mana titik penyanderaan itu dilakukan, dan itu bisa terjadi kontak senjata dan banyak yang akan menjadi korban dan juga masyarakat akan terdampak, dan akhirnya sandera akan dibunuh oleh OPM dan OPM akan memberitakan bahwa sandera itu dibunuh oleh TNI, dan itu akan menjadi masalah buat pemerintah Indonesia di mata dunia karena tidak becus di dalam penyelesaian pembebasan sandera. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan Panglima TNI ini? Silakan, Pak. Ya, itu sangat jelas. Artinya bahwa kalau penyanderaan itu kan mekanismenya harus melalui negosiasi, tidak harus melalui operasi militer. Begitu. Karena kami kan pilot Selandia Baru itu tinggal dengan kami sebagai sahabat dan dari tetangga kami dari Selandia Baru.
bukan musuh. Kecuali itu pilot itu ditahan pilot orang Indonesia asli entah dari pulau mana. Itu tentu ada perbedaan penanganannya begitu. Hormat. Oleh karena Oke. itu yang membangun apa image negatif, bilang pilot sakit dan lain-lain, kondisi badan menurun dan lain-lain, itu mungkin kami rasa itu suatu propaganda yang dimainkan oleh pihak militer dan polisi Indonesia untuk mendesak masuk begitu operasi militer. Dan kami tegaskan bahwa tanggal 23 Maret itu kami terima laporan, kami juga sudah publikasi di beberapa media, di mana TNI masuk dan tembak masyarakat, termasuk ibu hamil, juga anggota TPN 2. Akhirnya Panglima Kianus mengirim laporan ke kami bahwa kami akan balas, dan saya sudah umumkan itu ke wartawan semua, yang lain sudah publikasi, yang lain belum. Itu telah terjadi pembalasannya baru-baru ini tanggal 3 April kemarin mereka sudah tembak satu, itu termasuk pembalasan. Oleh karena itu sebaiknya militer dan polisi Indonesia harus sabar untuk tidak memancing pimpinan dan pasukan TPNPP. Karena kami mendengar ada ibu hamil juga tentara polisi tembak. Nah, ini kan perlu investigasi. Maka dalam video kami minta Komnas HAM ikut turun tangan. Itu artinya Komnas HAM bikin apa? Harus investigasi begitu. Hormat. Jadi pilot masih baik-baik. Pilot kalau kondisi badan turun berarti itu kan kita makan ubi di hutan, makan pisang. Itu makanan-makanan alamiah. Itu tidak ada efek macam makan ayam kah, makan daging kah yang badan dari gemuk, itu tidak. Itu justru sehat makan makanan alamiah itu. Jadi tidak masalah. Pilot kami bertanggung jawab. Hormat. Oke, ini turut memprihatinkan ya, bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Panglima TNI, tapi di lapangan ternyata tidak seperti yang dikatakan oleh Panglima TNI. Menurut laporan dari lapangan, dari anggota Anda yang ada di lapangan, termasuk dari Pak Jeffrey, yang mengatakan bahwa sudah 5 daerah yang dikuasai militer, dan bahkan penduduk kelaparan di daerah-daerah yang dimasuki termasuk Puncak Jaya dan beberapa tempat yang lainnya, itu mereka bahkan mau masuk ke hutan untuk cari makanan. Mereka tidak berani karena ada militer, ada TNI di sana. Dan bahkan dari video yang saya dikirimkan itu, yang saya tidak bisa tampilkan karena saya terancam copyright. Lalu saya melihat sendiri video itu bahwa TNI, Polri itu bahkan memeriksa semua orang yang mereka temui, bahkan ada yang disuruh buka baju untuk memeriksa bawa senjata atau tidak dan sebagainya. Dan lalu kemudian masuk di tempat-tempat umum, jalan bergerombongan TNI dan Polri. Dan laporan dari orang-orang yang ada di situ memantau mengatakan mereka jadi ketakutan dengan pergerakan militer ini, ya. Walaupun dengan alasan pihak TNI Polri melakukan tindakan keamanan, tapi menurut sumber bahwa yang ditawan kan bukan orang Indonesia yang disandra, dan itu bukan di tempat situ, lokasinya di jauh, dan orang-orang OPM tidak pernah menganiaya atau membunuh masyarakat biasa, masyarakat awam, dan tidak pernah melukai rakyat Papua, ya. Dan bahkan pendatang pun dari Indonesia asal itu orang awam dan bukan TNI ataupun intel militer atau intel Polri, mereka tidak akan ganggu, mereka tidak akan apa-apakan. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan semacam antisipasi keamanan yang berlebihan. Bahkan saya dengar terakhir termasuk dari Anda ini bahwa sudah ada yang ditembak oleh TNI warga sipil, ya, dan bahkan ibu-ibu hamil yang ditembak di tempat. Dan ini mudah-mudahan pemerintah mendengar dan langsung mengadakan investigasi dan mencari tahu siapa oknum tentara yang melakukan semacam tindakan brutal terhadap masyarakat sipil di sana, ya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ini justru mencoreng citra pemerintah Indonesia yang katanya mau damai, katanya mau persuasif, dan katanya
mau semuanya diselesaikan dengan cara yang baik-baik, cara damai, solusi yang baik. Nah, itu sebabnya mudah-mudahan apa yang dikatakan Pak Sebi Sambom ini bisa didengar oleh semua, dan dari awal kita juga inginkan bahkan Jenderal ada satu mantan kepala BAIS kita, Pak Soleman Ponto, itu mengatakan jangan ada militerisasi di sana, harus ditarik militer dari Papua. Dan banyak pengamat politik juga menginginkan tarik itu militer di sana, ya, karena jangan melakukan tindakan-tindakan yang memancing justru terjadi kontak senjata yang kemudian terdampak pada masyarakat sipil yang sudah terjadi sekarang ini, ya, bahkan sepihak gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu, Pak, dan kita cukup prihatin ya, Pak Sebi Sambom. Dan saya juga berharap bahwa tolong teman-teman OPM juga menahan diri, jangan lalu kemudian terpancing emosi lalu melakukan gerakan-gerakan yang anarkis dan juga akan mencoreng misi perjuangan Anda yang mulia. Jadi tolong sama-sama saling menjaga diri. Saya juga menghimbau kepada pemerintah Republik Indonesia, TNI Polri untuk menahan diri karena ini masalah kemanusiaan, ya. Semuanya bisa diselesaikan dengan dialog, dengan berunding, dengan baik-baik saja, dengan persuasif. Oke. Baik. Ada tambahan lain yang Anda ingin tambahkan, semacam laporan dari lapangan dulu, Pak, tentang semua ini? Ya, jadi kami mempunyai laporan-laporan itu, kami bertanggung jawab, dan laporan kami itu kredibel dan diakui oleh semua masyarakat internasional melalui media-media kredibel yang kami biasa publikasi. Di mana laporan-laporan kami itu dari daerah mengirim ada berapa pelanggaran yang militer dan polisi Indonesia lakukan. Yang satu, mereka bilang anak kepala suku TPN OPM bunuh, Egyanus bunuh. Itu dalil propaganda murahan untuk penipuan publik oleh militer dan polisi Indonesia yang bertugas di Papua. Kemudian yang kedua, dari Sina itu tentara yang tembak masyarakat. Akhirnya TPN turun balas tembak satu, mayat dikirim ke Jawa itu, ke Jawa, ke Sumatera, ke Sumba itu. Jadi ini terjadi. Kemudian yang ketiga itu di Ilaga mereka bakar rumah dan tembak anak yang umur 21 tahun itu pemuda biasa. Tapi mereka bilang itu tembak TPN, baru mereka pamer-pamer di video. Itu kan orang Batak yang jahat itu yang bikin itu. Orang Batak itu dia bilang horas. Horas itu kan bahasa Batak, itu saya tahu. Horas itu maksudnya salam toh. Begitu. Jadi maksudnya tentara itu orang Batak yang pamer-pamer orang yang mati itu ditembak, anak muda yang dibilang OPM, yang dituduh OPM. Itu dia bilang horas. Horas kan di video itu kan orang Batak. Saya kan tahu bahasa Jawa, bahasa Batak, semua itu saya tahu karena saya dulu kuliah di Yogyakarta. Begitu. Aduh. Ya. Tapi kan, betul itu. Maksudnya ini kan fakta. Kami bisa membuktikan kepada hukum internasional. Ini kan fakta-fakta yang kami mengumpulkan data, dan saksi-saksi di kampung kami juga akan mengatakan hal yang sama. Jadi pembohongan publik yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia, mereka mengirim laporan ke Jakarta itu supaya Jakarta akui mereka dan mereka naik pangkat cepat begitu. Ini kan kurang ajar. Jadi yang namanya teroris itu real teroris is Indonesian military and police. Jadi saya biasa menulis laporan ke wartawan bahwa pasukan teroris yaitu militer dan polisi Indonesia. Begitu. Jadi yang Mahmud MD bilang OPM teroris is nothing. Itu tidak mungkin sama sekali. Karena PWW tahu kami berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri, itu bukan baru. Ada sejarahnya, latar belakangnya. Bukan teroris itu begini, kecuali kami datang serang di Manado sana, masjid-masjid di sana, macam di kelompok teroris Islam bikin serang-serang gereja, orang ibadah, itu saya banyak saksi. Gereja katedral di Jakarta juga mereka pernah bom, itu saya ada di sana. Itu yang namanya real teroris, termasuk TNI Polri itu real teroris. Kami bukan teroris, kami itu freedom fighter.
Kami kan dalam fungsi-fungsi hukum perang humaniter internasional itu namanya itu self defense. Jadi kami kan self defense, membela diri. Maka sekalipun kami bunuh intel-intel yang menyamar sebagai pegawai buruh dan lain-lain, itu akan dibenarkan di mata hukum internasional. Kami siap. Pimpinan tertentu kami berani, kami siap diadili. Kami bisa bertanggung jawab, adu argumentasi di sana bahwa kami self defense. Kalau kami tidak membela diri, Indonesia kan bunuh kami, kasih habis, dan mereka mengakui tanah kami itu milik orang Indonesia dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain. Itu jangan sampai terjadi, TPN bangkit dan lawan. Jadi, sorry, Pak Sebi, jadi Anda menolak kalau Anda dilabelisasi sebagai kelompok kriminal bersenjata dan teroris yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD dengan alasan kalian tidak sama seperti orang-orang yang mengatasnamakan agama, ya, boleh dikata kalangan Islam ekstremis, ya, yang tidak semua orang Islam, ya. Kita bicara ada segelintir orang-orang yang mencatut nama agama, berjuang atas nama agama, lalu melakukan pengeboman, pembunuhan, pengerusakan gereja, dan lain sebagainya. Itu Anda masukkan kategori itulah yang teroris. Sedangkan OPM tidak pernah mengebom, tidak pernah mengebom rumah ibadah apapun, dan tidak pernah melakukan teror di masyarakat umum seperti itu. Dan Anda hanya semacam orang yang berjuang untuk mendapatkan hak Anda, supaya Anda mendapatkan hak independensi bangsa Anda dalam bentuk kemerdekaan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, ya. Dan Anda mengatakan itu legal di dalam aturan internasional hukum perang humaniter internasional. Ya, oke. Jadi itu semua Anda bantah, ya, bahwa Anda bukan KKB, Anda bukan seperti yang dikatakan kelompok kriminal bersenjata dan teroris. Boleh Anda sampaikan sekali lagi? Silakan bantahan Anda. Jadi begini, sederhana saya tertawa Bapak itu Mahfud MD yang profesor itu, saya bilang paranoia. Maksudnya dia kan seorang profesor. Seorang profesor, that meaning dia itu orang yang profesional, yang punya kemampuan analisis tinggi untuk bisa memahami atau mengumpulkan data, menginvestigasi, menyeluruhnya, baru dia bisa bilang teroris. Itu yang kami tertawa mereka. Artinya begini, itu kan hanya Indonesia satu negara. Seluruh dunia kan tidak bilang teroris. Sekarang kan semua media dunia kami yang kendalikan. Ya katakan hanya media-media lokal itu yang mereka nomor satu. Media dunia ini kami yang kendalikan. Kami yang punya link. Maka semua media-media di seluruh dunia kami sudah publikasikan bahwa mereka selalu menulis. Mereka tidak pernah bilang itu kriminal, teroris, tidak pernah sampai hari ini. Mereka selalu bilang rebel separatis atau West Papua National Liberation Army. That meaning Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Sudah sangat jelas, itu very clear. Begitu, sangat jelas. Jadi kami tertawa Mahfud MD dengan tentara polisi Indonesia yang kurang pengetahuan. Kami sayangkan mereka. Sekarang begini, buktinya Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan laporan dari UN expert. Expert itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesia itu pelapor khusus orang-orang profesional. Begitu. Mereka melaporkan itu, PBB kan sudah publikasikan secara resmi melalui official website dari United Nations itu pada tanggal 1 Maret tahun 2022. Itu artinya PBB mengakui kami bukan teroris. Jadi kita kasih kalah Mahfud MD dengan TNI Polri 1-0 sekarang. Oke. Jadi kami tertawa dulu. Pimpinan politikus dan Jokowi dengan TNI Polri yang menstigma kami teroris itu. Kami sudah kasih kalah. 1-0 sekarang. Sampai ke internasional kami siap. Oke. Baik, brother. Ya, kita cukup lega mendengar kalau Anda sendiri tidak pernah mendahului dalam membuat provokasi, lalu kemudian Anda melakukan anarkisme terhadap masyarakat awam, ya, dan Anda tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti melukai atau membunuh saudara-saudara orang Papua sendiri ataupun pendatang yang non Papua yang bekerja di sana, ya, selain yang Anda anggap adalah
musuh, yaitu TNI Polri dan para intel-intel yang menyamar menjadi pegawai lah atau apalah dan sebagainya. Nah, Tukang ojek. Ya. pertanyaannya, bro, dari Ya. mana Anda tahu yang Anda bunuh atau yang Anda lumpuhkan itu adalah intel yang menyamar dan bukan masyarakat umum atau pendatang biasa yang bekerja mencari kehidupan di sana? Apakah Anda punya kriteria intelijen? Ya, kami bertanggung jawab begini. Sederhana saja. Dari tahun 2000, sudah 5 tahun terakhir, itu kami sudah mengumumkan bahwa orang imigran, orang non asli Papua, bukan indigenous itu, silakan tinggalkan wilayah perang. Wilayah perang itu kami sudah sebut. Sorong Maibrat, Puncak Jaya, Puncak Papua, Indan Jaya, Nugama, dan Yahukimo, Pegunungan Bintang. Jadi kalau dia tidak tinggalkan wilayah perang dan masih tukang ojek di sana, apakah masuk akal tukang ojek bisa masuk sampai tempat orang pegang senjata? Bisakah masuk akal? Itu satu. Yang kedua, apakah orang-orang Papua ini pergi tukang ojek di Sumatera, di Kalimantan sana sampai masuk hutan cari emas? Adakah? Tidak. Jadi kami lakukan fungsi, kami bertanggung jawab itu begini. Kita lakukan fungsi hukum perang humaniter itu adalah sebelum perang kami sudah mengumumkan jauh-jauh sebelumnya, silakan tinggalkan wilayah perang karena kita tidak main-main. Kami perang ini revolusi tahapan akan disambung dengan revolusi total untuk merebut kemerdekaan itu, kami tidak main-main. Kalau orang imigran Indonesia tidak kepala batu tinggal di sana, kami anggap mereka bagian daripada Indonesian Security Forces. Itu artinya pasukan keamanan Indonesia. Pasukan keamanan Indonesia itu umum. Artinya di situ ada intel, ada BAIS, ada mata-mata, semuanya. Ada infiltran. Oke, Itu. tahan dulu Pak Sebi. Kameramen tolong tangan Anda itu menghalangi kamera. Jangan sampai ya itu oke. Ya seperti ini. Tahan seperti ini aja, Pak, ya. Posisinya seperti ini tolong. Supaya tidak terganggu pandangan terhadap Tuan Sebi Sambom. Oke, sorry sir. Jadi yang Anda katakan Anda bertanggung jawab kalau melakukan semacam pelumpuhan soal intel mata-mata sampai membunuh mereka kalau mereka terindikasi betul-betul adalah intel, agen mata-mata ya dari pihak keamanan. Untuk apa? Untuk mencari kelompok OPM dan membunuh mereka, ya. Dan Anda sudah punya indikasi-indikasi itu dan salah satunya Anda tunjukkan bahwa tidak mungkin ada seorang yang katanya ojek di Papua yang ngojek sampai masuk ke hutan-hutan lalu kemudian untuk mencari kalau kedapatan dia bilang mau cari emas. Ya, padahal sebenarnya dia sedang mencari tahu posisi-posisi di mana tempat persembunyian orang-orang OPM. Dan tidak mungkin tukang gojek mau urusin yang begitu-begituan. Sehingga itu sebabnya Anda langsung buat keputusan bahwa ini mata-mata. Dan kalau dia melawan, Anda lumpuhkan bahkan Anda bunuh di tempat. Kira-kira begitu ya yang tadi Anda sampaikan? Itu masuk akal dan legal. Itu sudah cukup jelas. Kami tidak akan bicara banyak. Oke. Baik. Nah, Pak Sebi, sekarang saya ingin beralih ke pertanyaan dalam konteks politik internasional yang Anda tuduh NKRI itu memasang standar ganda yang bahkan sebenarnya tidak layak untuk dilakukan oleh Indonesia terhadap Palestina. Ya, karena itu melanggar Mukadimah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selalu Anda sebutkan kepada saya dan teman-teman lain juga. Ya, bahwa di Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 NKRI ini yaitu bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Ya. Dan coba Anda terangkan gaya versi Anda berbicara tentang kalimat itu yang Anda selalu kutip untuk mengatakan bahwa ini yang dilakukan Indonesia. Ya, dia menyerang Israel untuk melobi kepada PBB supaya Israel menghentikan sifat invasi dan penjajahan terhadap Palestina. Tapi Indonesia
tidak pernah sadar bahwa mereka sedang menjajah orang Papua. Silakan Anda sampaikan sendiri. Ya, ini kami kritisi masyarakat Indonesia dan juga pemerintah. Artinya begini, masyarakat juga masih belum mengerti juga tentang dunia ini, tentang undang-undang sendiri. Undang-undang dasar 45, kami masih kecil itu di kampung itu, saya tidak tahu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya paksa belajar. Bahasa Indonesia ini, kami pakai bahasa daerah itu guru pukul kami. Harus pakai bahasa Indonesia begitu. Sama juga, Pancasila itu suruh hafal. Kita hafal di otak sampai hari ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu, penjajahan di aslinya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan biri kemanusiaan dan biri keadilan. Wah, kalau begitu, kenapa Indonesia ya orang Papua? Berarti melanggar konstitusinya. Jadi kemarin semua politikus Jakarta bilang, Israel kami menolak tim Israel masuk itu karena konstitusi. Itu lucu. Kasihan orang-orang pemerintah ini. Mereka orang-orang yang pikiran kuno yang dulu punya. Jadi masih pertahankan dengan pikiran-pikiran kuno. Kalau kami harap generasi muda orang Indonesia yang progresif, yang inovatif, yang sekarang ikut perkembangan teknologi dunia, sebaiknya otak-otak jiwa-jiwa mereka harus berubah. Begitu. Artinya, jelas-jelas kalau dia bilang menolak Israel karena berhakkan konstitusi 45, maka dia melanggar konstitusi ini untuk menjaya orang Papua. Mereka jaya kami selama 61 tahun dan membunuh kami selama 61 tahun. Ini kan luar biasa, luar binatang ini. Itu yang sebabnya saya selalu menulis dalam semua laporan kirim ke wartawan itu pasukan teroris, yaitu TNI Polri serang markas TPN. Ya, because itu ini teroris itu adalah TNI Polri. Karena datang teror orang Papua, bunuh, siksa, mutilasi, perempuan diperkosa dari tahun 63 sampai hari ini masih berjalan. Orang-orang kami dibunuh, mayatnya bakar dan buang di kali di sana. Ini kan fakta. Ini bukan main, ini bukan manusia nih orang Indonesia, tentara polisi Indonesia nih. Ini binatang. Saya biasa bilang manusia yang berwatak binatang itu mereka. Hormat. Kami tidak main-main. Ya, oke. Jadi, maaf, saya tambah dulu. Jadi maksud saya, Indonesia kalau mendukung Israel, berarti malu dong. Tidak tahu malu itu namanya orang Indonesia itu. Masyarakat sampai pemerintah tidak tahu malu. Tidak bisa introspeksi diri. Kita juga ya Papua. Jadi jangan pakai Undang-Undang 45 untuk membela diri tentang membela Israel. Itu lucu. Politikus yang lucu. Aneh di dunia ini. Begitu. Karena begini, saya begini. Karena Israel itu, saya itu baca Alkitab dari kecil sampai saya besar. Jadi Alkitab itu saya pernah baca banyak dan saya melihat sejarah-sejarah itu, maka kota Yerusalem, Bethlehem itu semua punya Israel. Kota-kota masuk di bawah Israel. Jadi begini, itu urusan Palestina dengan Israel lah, bukan kita sibuk dengan mereka. Dan juga Indonesia bilang Amerika tidak mau mendukung Palestina, mendukung Israel, PBB. Dunia ini tidak sebodoh itu, mereka bukan buta, mereka tahu. Dalam nabi-nabi sampai raja-raja, itu semua sudah terjadi di Timur Tengah sana, sejarah-sejarah. Saya mau kasih tahu, kalau orang bilang Abraham, itu dari mana? Itu di tanah Urkasim. Urkasim itu di mana? Itu di Irak. Di Irak. Jadi sungai Efrat dan Tigris itu bukan di Israel, itu di Irak. Jadi sejarah-sejarah agama ini jangan putar balikan. Artinya, Abraham punya anak dua itu yang dia Ismail ke Urkasim dan di sanalah dia diusir ke Arab. Dari sanalah mereka bikin agama Islam. Jadi semua Timur Tengah lawan Israel itu hanya sentimen politik itu, sentimen hak sulung, kehilangan hak. Itu saja kalau orang mengerti sejarah dunia ini. Kami paham sekali begitu. Jadi saya tidak suka fanatik agama juga. Islam Kristen kami fanatik jangan biasa saja. Itu orang punya hak untuk menganut kepercayaan masing-masing. Jadi Islam fobia, Islam radikal. Itu yang mensoreng nama baik Islam juga. Ya, Indonesia juga. Dunia juga. Begitu. Makanya Amerika, Australia mendukung pemberantasan teroris, lalu mereka bilang kenapa HAM tidak bicara. Jadi Amerika, Australia, mereka itu tidak sebodoh itu Eropa. Mereka tahu bahwa mereka sudah klasifikasi bahwa teroris itu yang tadi saya sebut.
Kalau kami itu bukan teroris. Kalau teroris itu yang pergi bikin bom gereja di tempat orang lain. Itu kami tidak pernah. Kita berjuang, kita tanah sendiri untuk membela diri. Disitulah hukumnya. Kami bisa membuktikan dia hukum internasional. Hormat. Oke, baik. Pak Sebi, saya ingin sedikit memperbaiki diksi. Jangan melulu bicara Indonesia, karena tidak semua orang Indonesia membenci orang Papua. Kalau kita bicara pisahkan antara pemerintah Indonesia, TNI Polri, dengan Indonesia dalam including semua orangnya. Jadi mungkin diksinya mulai diperbaikin, Pak, bahwa misalkan kalau Anda bilang teroris apa, itu bukan orang Indonesia gitu loh. Artinya penjajah itu bukan orang Indonesia misalkan. Jadi ada pemerintah Indonesia, walaupun secara konteks politik pemerintah mewakili orang Indonesia, tetapi kan ada oknum-oknum dalam pemerintahan, dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Nah, kami tidak semua orang Indonesia membenci saudara orang Papua atau apa membenci orang-orang di luar Papua dan lain sebagainya, tidak. Jadi yang saya maksud begini, kalau Pak Sebi nanti bicara terus ini, tolong dibedakan istilahnya, ini pemerintah Indonesia dan TNI Polri, jadi jangan bicara Indonesia dalam keseluruhan begitu. Ini cuma usul aja supaya Oke, ya. usulan itu kami terima dan itu baik. Kami sadari, kami akui karena banyak orang Indonesia juga mendukung kami untuk Papua merdeka. Kami percaya itu. Jadi kami mohon maaf kalau itu kami salah. Tapi kan secara emosional karena sentimen politik kami biasa bicara begitu. Tapi kalau pastor sudah sampaikan begitu, nanti kami perbaiki. Hormat Baik, bagian baik. itu. Karena anggota TPN juga ada orang Manado, ada orang Ambon, ada orang Buton. Kami Oh lengkap. ya, oh Ya, ya. itu tidak ada. Di Ya. markas kami kamu pernah ke sana ini. Oke, Ada. oke, Ini kepala saya mana nih? Mungkin saya tipu kah? oke, oke. Baik, baik. Iya, oke. Saya masih bicara tentang konteks Palestina. Tangan jangan sampai kena kamera ya, supaya tidak terhalang gambarnya Pak Sebi. Ya. Oke. Ya, jadi Anda mengatakan bahwa Indonesia itu bicara koar-koar ribut, mengatakan bahwa Israel melanggar konstitusi negara Republik Indonesia dalam hal Palestina, penjajahan Palestina, sehingga menolak tim U20 berlaga di Indonesia dalam kompetisi sepak bola. Dan itu jujur Pak, sangat mengecewakan seluruh kaum muda kami, orang-orang muda di Indonesia yang punya pencinta sepak bola, pencinta olahraga ya. Tidak peduli dia dari agama manapun, kami sangat kecewa terhadap keputusan lemah dari pemerintah untuk mengiyakan pressure atau tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, baik itu kelompok politik tertentu maupun kelompok-kelompok ekstremis agamawi tertentu misalkan. Itu kami sangat kecewa gara-gara ini tidak jadi tuan rumah, Indonesia jadi tuan rumah, padahal ini kesempatan emas untuk tim Indonesia tampil di kejuaraan dunia yang bergengsi sepak bola ya. Dan ini puluhan tahun kami tidak pernah alami itu. Begitu dapat kesempatan gara-gara fanatisme yang sempit, itu kemudian kita kehilangan kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa kami pun, anak-anak kami pun mampu berlaga di dunia internasional. Dan tim kesebelasan sepak bola Indonesia juga ada anak Papua di dalam yang juga punya ketangkasan, kehebatan bermain bola contohnya. Nah, itu sebabnya saya sendiri sedih ketika mendengar hal ini, karena saya juga baru sadar waktu bilang melanggar konstitusi, padahal penjajahan di muka bumi ini itu lebih dekat di lingkup Indonesia dan Papua sendiri, seperti yang Anda katakan. Jadi istilah pepatah Indonesia itu, bro, gajah di seberang lautan nampak, tapi semut di seberang lautan nampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Nah, itulah kira-kira yang terjadi antara hubungan Indonesia dengan Papua, Indonesia dengan Palestina. Ya, oke. Jadi ini yang menjadi nota protes Anda, bahwa kalau Anda mengatakan Israel melakukan pelanggaran konstitusional terhadap Indonesia, nah itu juga debatable sebenarnya. Tapi yang bisa dikatakan secara vulgar kelihatan bahwa Indonesia menurut Anda, NKRI
pemerintah Indonesia melakukan penjajahan terhadap Papua. Ya. Apa ada klarifikasi lain dari hal ini atau sudut pandang lain tentang perihal ini? Ya, itu jelas Indonesia ya Papua itu karena begini. Belanda kan sudah persiapkan berserakan pihak KPW untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yayahan. Semua negara yayahan di seluruh dunia. Maka Belanda sudah mempersiapkan Parlemen Uni Emirat itu Dewan Uni Emirat itu tanggal 5 April tahun 1961. Jadi Dewan Uni Emirat itu yang menyusun semua kabinet dan andem-andem nasional, atribut negara, embrio negara semua disusun dan diumumkan pada tanggal 1 Desember 1961. Setelah Soekarno mendengar itu, bubarkan negara boneka, dia pidato di alun-alun utara di kota Yogyakarta, itu di belakang kantor pos itu. Di sanalah dia mengatakan tanggal 19 November tahun 1961 dia mengatakan bahwa Trikora, menciptakan Trikora itu negara boneka buatan Belanda. Itu kan dia sudah mengakui sudah bentuk negara. Maka dasar hukum itu kami punya dasar hukum kuat untuk gugat Indonesia di Mahkamah Internasional. Indonesia pikir itu kami tidak siap, kami sudah siap untuk TPNPP sendiri. Kami sekarang kerja hanya 2 jalur, yaitu jalur perang dan jalur Mahkamah gugat Indonesia di Mahkamah Internasional. Oleh karena itu kami akan siapkan materi-materi gugatannya termasuk New York Agreement 15 Agustus 1962 itu, kemudian Roma Agreement, juga invasi militer Indonesia di Papua tanggal 1 Mei tahun 1963, termasuk penyerahan administrasi dari pemerintah Belanda kepada UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority itu, kemudian mereka serahkan ke Indonesia. Itu kan itu lucu. UNTEA harus pegang Papua sampai referendum, tapi tidak. Sebelum dia sudah serahkan administrasi ke Indonesia. Semua ini kan pelanggaran hukum. Jadi Papua itu hanya diintegrasikan secara politik, tapi hukumnya belum diintegrasikan karena fakta-fakta ini kami kan mempunyai dasar hukum untuk menyusun itu untuk materi gugatan. Begitu. Jadi invasi militer itu terjadi dari 63 sampai 69. Di sana banyak pembunuhan. Sindong Panjaitan dalam bukunya mengatakan bahwa saya waktu di penjara baca koran. Saya baca koran begini, Sindong bilang begini. Sindong Panjaitan bilang begini. Seandainya kalau kita Sindong Panjaitan, dia yang pernah ikut operasi di Manokwari. Dia bilang, seandainya kalau kami tidak melakukan operasi militer untuk waktu itu 63 sampai 69, maka saya yakin PPR 69 dimenangkan oleh kelompok Pro Merdeka. Dia bilang begitu. Tapi karena kita melakukan pembunuhan, teror di mana-mana, penyiksaan, jadi mereka takut. Akhirnya kita menangkan dengan istilahnya itu dengan teror, imitasi, penuh manipulasi. Dari 1025 orang dibawa ke Jakarta itu bukan perwakilan. Kita kan sudah 280 suku yang ada sekarang. Kami suku Yali, saya suku Yali. Jadi suku Yali suku Yali besar itu kami tidak ikut PPR 69, maka kami tidak punya hak untuk ikut Republik Indonesia. Sampai hari ini saya tidak mengaku Indonesia. Begitu. Karena dasar-dasar ini, maka kita punya dasar cukup kuat. Jadi Indonesia tidak ada alasan bilang jaya Papua. Bukti-bukti penjayahannya itu pembunuhan, penyiksaan di mana-mana, marginalisasi itu. Sekarang Jokowi mau bikin pencitraan untuk menjalankan pembangunan itu sudah terlambat. Kami sudah bangkit, sudah mulai lawan. Itu tidak akan mungkin hentikan kami. Generasi muda sudah bangkit. Jadi prinsipnya sekarang kami sudah memiliki nasionalisme. Kami pernah belajar yang bilang itu nasionalisme Indonesia itu, kebangkitan nasional yang kami pernah belajar sejarah. Itu bangsa Papua sudah bangkit, ini mau lawan. Silakan lawan. Generasi muda ini akan bangkit dan lawan untuk merebut kemerdekaan kembali. Oke, Pak. Untuk sementara saya katakan dulu, ya oke, itu versi Anda, tapi kan versi pemerintah itu berbeda. Dalam pengertian begini, Pak. Michael Manufandu sendiri sebagai orang asli Papua itu mengatakan bahwa persoalan status politik Papua sudah selesai berdasarkan New York Agreement tahun 1962 itu, ya. Dan itu kemudian orang Papua yang diwakili oleh 1025 orang itu
telah dinyatakan sah oleh PBB sendiri. Sehingga kenapa kalian menggugat lagi? Padahal kalian sendiri yang ingin bergabung ke Indonesia. Dan ini hal yang dianggap kalian cari gara-gara. Memang kelompok orang tertentu aja, sebagian besar masyarakat Papua sebenarnya menginginkan tetap stay di Indonesia. Tapi Anda lah yang kemudian tidak menginginkan hal itu, kelompok-kelompok kecil seperti OPM ini. Ya, bagaimana Anda menanggapi pernyataan Michael Manufandu ini? Michael Manufandu itu statusnya apa dulu? Dia pejuang Papua Merdeka. Ini mic terganggu, kameranya terganggu, Bung. Tangannya yang ini ya. Oke. Ya, ya. Maju dikit. Oke. Silakan diteruskan. Apa? Michael Manufandu itu coba Pastor jelaskan. Dia statusnya apa? Pejuang Papua Merdeka, tokoh atau oportunis yang cari makan di Indonesia, pelacur cari makan ke Jakarta. Itu kami biasa bilang kelompok pelacur yang cari makan di Indonesia. Beliau mengaku ikut dalam pertarungan sejarah di masa lalu. Bahkan beliau tahu apa yang terjadi, dan beliau sebagai pelaku sejarah di masa lalu tentang integrasi Papua itu, dan menjadi saksi mata dan berani mengatakan, bahkan sudah menjadi pelobi internasional sebagai diplomat ulung untuk Indonesia yang menjelaskan tentang status Papua yang sebenarnya sudah selesai, status politik yang sudah selesai. Walaupun Anda dari pihak OPM selalu mengatakan ini pengkhianat, ini pelacur politik dan sebagainya, tapi ini kan versi pemerintah yang juga punya kepentingan politik terhadap bangsa-bangsa yang ada di dalam ayoman NKRI, termasuk Papua di dalamnya. Bagaimana Anda menjelaskan itu secara akademik? Itu kan kami tidak bisa begini. Fakta-fakta tadi itu kan sudah jelas. Fakta-fakta akademik itu sudah jelas. Saya waktu tinggal di penjara di Doyo, itu seorang teman saya pernah tinggal di penjara di LBHB sama-sama. Dia bukan pejuang, tapi dia tahanan biasa, tapi karena satu kamar tinggal, saya bicara merdeka, dia dengar, dia beli buku, itu harga 300.000. Itu buku yang dibuat oleh Profesor Dr. Rocklever itu, End of Joyce itu. Buku itu dia bawa, dan saya belajar di penjara itu, saya baca dari penelitian dari Dr. John Salford dari Universitas Oxford Inggris itu. Dia mengatakan begini, arsip di PBB dia temukan itu Indonesia bilang resolusi PBB itu bukan resolusi untuk disahkan. PP-RAN 9 itu belum disahkan tanggal 19 November tahun 1969 itu belum disahkan. Itu arsip di PBB itu sudah ditemukan, sudah muat dalam semua buku itu, mengatakan bahwa itu namanya take notes. Take note itu pengertiannya karena negara-negara Afrika dipimpin Kanada dan Gabon, mereka menolak hasil PP-RAN. Itu kan hasil PP-RAN yang aneh dan lucu. Jadi kalau fakta-fakta hukum tadi saya bilang itu membuktikan bahwa Indonesia salah, PBB salah, maka kita bisa buat hukum. Kan ada hukum, mencari keadilan kan di Mahkamah Internasional. Jadi memang kalau fakta-fakta ini bilang Indonesia bilang benar, mereka memilih Indonesia tidak mungkin. Kenapa? Dalam aturan referendum itu one man one vote. Dan dalam New York Agreement sudah ditentukan. Kenapa ambil 25 orang? Jadi Indonesia tidak bisa membela diri dengan 25 orang itu tidak benar menurut hukum internasional. Tidak benar. Gini. Tidak bisa sah. Oke. Ya. Saya potong sedikit supaya saya nggak lupa ini. Memang betul bahwa New York Agreement itu ada semacam catatan saja bahwa PEPRAS sudah dilakukan berdasarkan rekomendasi, tetapi tidak dilakukan dengan benar. Itu catatannya. Dan kemudian keberatan teman-teman dari Papua kemudian mengatakan bahwa mereka sebenarnya menuntut apa yang dianjurkan oleh New York Agreement itu one man one vote, tetapi ternyata karena satu dan lain hal, kesulitan masalah alam, masalah situasi dan kondisi gunung dan lembah dan hutan-hutan, jadi menurut Michael Manufandu dengan mewakili suara integrasi ini mengatakan tidaklah mungkin untuk melakukan amanat New York Agreement one man one vote, sehingga diperlukanlah kebijakan politik untuk perwakilan
keterwakilan seluruh masyarakat Papua yang pada waktu itu sekitar 800.000 orang diwakili oleh 1.025 orang, dan itu representatif karena dikatakan ada perwakilan dari setiap suku, dari setiap wilayah untuk duduk mewakili masyarakat itu sendiri. Dan itu sebabnya one man one vote itu tidak bisa dilakukan. Hanya itu keberatan kalian sehingga itu terus menjadi alasan untuk ribut. Padahal ada di antara kalian orang OPM dan pengamat yang juga pernah berbicara di berbagai forum internasional mengatakan bahwa loh, masa tidak bisa dilakukan? One man one vote itu mungkin dilakukan, apalagi dalam New York Agreement itu kita dikasih waktu 7 tahun. Masa 7 tahun tidak bisa mengumpulkan 800 orang untuk bersuara? Dan argumentasi ini tetap ditolak oleh pihak Indonesia karena itu dianggap mengada-ada dan coba mengkhianati perjanjian yang sudah dibangun bersama. Bagaimana menurut pendapat Anda? Itu kan dalil saja. Jadi bukti-bukti hukum itu kita bisa buktikan di pengadilan. Jadi Indonesia bukan batu. Jadi saya biasa bilang Indonesia bukan besi bayadi, tidak bisa kita toki, tidak bisa pecah, tidak. Suatu ketika kami akan giring Indonesia ke meja perundingan. Kami tahu. Kami siap begitu. Jadi semua dalil-dalil yang Indonesia sampaikan, termasuk dalil untuk mendukung Israel dengan dalil konstitusi pembukaan Undang-Undang 45, itu semua dalil itu salah. Dalil tidak benar. Kami menolak dalil-dalil itu. Semua dalil Indonesia tidak benar. Artinya PBB kan ada untuk apa? Itu bukan urusan Indonesia. PBB yang bertanggung jawab untuk melakukan awareness, menyampaikan pemahaman kepada masyarakat Papua dari Sorong sampai Merauke. Setelah itu baru referendum, PBB yang laksanakan. Tapi kan ini kan semua dalam tekanan. Indonesia kan ancam mereka. Saya pernah dengar di alun-alun utara Yogyakarta itu namanya museum yang namanya Vandenburg. Museum Vandenburg itu mereka bawa di sana baru kasih kawin perempuan Jawa, orang-orang tua itu. Kasih radio transistor, bilang kamu nanti dengan Indonesia hidup enak, kamu pilih Indonesia saja, jangan mau Papua merdeka. Begitu penipuan itu. Jadi dan 1025 orang tidak bisa dibenarkan dalam hukum apapun di dunia ini. Begitu, tidak bisa dibenarkan. Maka kami juga bisa gugat. Kami sudah siap untuk bawa Indonesia ke pengadilan internasional. Begitu. Jadi argumen apalagi tadi itu saya bilang itu kan orang-orang pecundang oportunis yang cari makan Indonesia, bahasa itu kami tidak akan dengar yang begitu. Seluruh mayoritas orang Papua itu merdeka. Gubernur Lukas NMB juga merdeka. Jadi hati tipu mulut. Kira-kira paham toh? Semua orang Papua nih kecil besar mau merdeka. Indonesia aku tahu hati mereka, bisa periksa bela baru hati ini sini apa, merdeka kah Indonesia? Tidak mungkin. Anda sudah pernah melakukan jajak pendapat masyarakat Papua baik langsung maupun tidak langsung bahwa keinginan mereka taruhlah bicara 51% lah, tidak usah bicara 70-80%. Apakah mayoritas masyarakat Papua memang betul-betul ingin merdeka? Apa yang sudah Anda lakukan? Saya percaya itu karena saya bagian dari masyarakat. Saya percaya, sangat percaya. Semua pegawai negeri Indonesia, saya anggap tentara, polisi, orang asli Papua, semua itu mau merdeka. Kalau begitu, Anda bisa lihat fakta-fakta yang terjadi. Anggota TNI Polri kembali gabung ke TPN. Itu artinya dia hati itu Papua merdeka ada. Jadi mereka hanya tipu Jakarta dengan mulut bahwa kami ini Indonesia NKRI, itu tipu semua. Semua mau merdeka. Apalagi mayoritas kami berjuang Papua merdeka. Suatu ketika kami revolusi total, merebut kemerdekaan kembali, kelompok oposisi ini mau kemana? Kembali ke Jakarta, tinggal di sana kah? Nanti melarat di sana seperti Eriko Guterres nanti. Oke lah, taruhlah itu apa yang Anda yakini selama ini, versi Anda sebagai faksi yang ingin merdeka, ya itu sah-sah saja, itu hak Anda untuk berpendapat seperti itu misalkan ya. Tapi bagaimana dengan Freeport sendiri sebagai tanda kutip itu sandra, termasuk sandra untuk tanda kutip ini bahasa saya ya, bahwa Freeport sendiri, saya pernah dengar begini, saudara Pak Sebi Sambom, saya pernah dengar semua dibalik semua rekayasa politik ini sebenarnya ada Amerika yang bermain, dan Indonesia sebenarnya istrinya Amerika, di mana mas kawinnya adalah Freeport McMoran.
ya. Nah, dan sedangkan Papua sendiri itu akhirnya jadi semacam korban pernikahan siri antara Amerika dengan Indonesia. Ya, bagaimana Anda bisa menanggapi? Anda mengerti maksud saya kan? Jadi artinya ini Amerika sebenarnya yang coba berkolaborasi dengan Indonesia, yang saya pakai istilah menjadi istrinya Amerika, dan mas kawinnya adalah Freeport McMoran. Nah, apakah Anda bisa membetulkan cerita ini atau Anda punya versi sendiri? Ya, oke. Saya aminkan, kami aminkan apa yang Pastor sampaikan, itu benar. Dan saya mau sampaikan begini. Makanya saya biasa menantang pejuang-pejuang, orang-orang Papua yang tinggal di seluruh dunia. Bilang kami berjuang tinggal di Belanda, di Amerika, di Australia. Kami tunggu, tidak ada yang bawa merdeka. Mereka biasa cerita bahwa nanti Amerika kasih kemerdekaan, PW kasih kemerdekaan. Cerita itu dongeng, itu ilusi. Jadi saya bosan dengar cerita yang begitu. Apalagi mengklaim diri, saya presiden ini, presiden begitu, saya tertawa sendiri. Saya bilang kasihan orang-orang kami ini, orang Papua, begitu. Dari pengalaman-pengalaman itu banyak. Mereka bilang TPN senjata banyak. Saya dari markas ke markas, masih muda, saya keluar masuk, saya mencoba jalan. Ternyata semua itu tipu belaka. Terpaksa sudah, TPN bangkit dan cari senjata dengan berbagai macam cara. Bunuh TNI, rampas, ambil, dan beli dari TNI Polri, itu wajar lah. Ini kan money toh, uang bicara. Mereka juga butuh uang. Karena Jakarta tidak perhatikan kesejahteraan TNI Polri itu. Kasihan mereka sangat juga di Papua. Nyari jual beli senjata itu kami tidak punya kepentingan apapun. Butuh uang, butuh senjata. Itu saya cukup habis di situ. Jadi yang biasa dengar berarti itu karena terjadi begitu. Hormat. Oke, bagian terakhir, Mr. Sebi Sambom. Bagian terakhir ini yang ingin saya tanyakan kepada Anda ini sedikit agak intervensif sifatnya. Ya, karena ada semacam anggapan-anggapan skeptis dari orang-orang yang menjadi pengamat spirit perjuangan Anda. Spirit perjuangan itu bagus. Siapapun bangsa-bangsa berhak memperjuangkan kemerdekaannya sendiri. Ya, tapi persoalannya adalah persoalan internal kalian. Ya, karena apa? Bahkan kita mendengar di dalam kubu perjuangan ini sendiri ada begitu banyak faksi. Bahkan Bintang Kejora sendiri yang menjadi identitas OPM itu sudah terobek sampai 6 bagian gitu loh. Lalu ada Bintang 14 yang terbagi 2. Ya, saya bercanda sama Pak Jeffrey bahwa Bintang 14 ini bagi 2 jadi bintang 7, bikin saya kepala. Ya, lalu kemudian Bintang Kejora bagi 6. Lalu ada faksi keluarga Samberi sekarang, ada faksi netralitas dan lain sebagainya. Lalu kemudian seperti tadi malam saya wawancarai Presiden hasil Kongres Pak siapa ini Karet, ya Pak Michael Karet, dan punya pandangan-pandangan yang juga agak kontra satu dengan yang lain, dengan teman-teman yang lain. Nah, ini bagaimana Anda bisa solid dalam memperjuangkan kemerdekaan kalau di antara kalian saya terpecah belah begitu? Bagaimana Anda tanggapi ini, Pak? Kami tidak ada yang terpecah belah. Kami tetap solid, satu komando, satu tujuan, satu bangsa. Kami adalah satu bangsa Papua. Dari kelompok-kelompok kecil itu kami tidak biasa singgung, kami tidak sibuk dengan yang begitu. Karena prinsipnya Anda punya people power atau tidak? Kami punya people power, maka kami berani ambil tindakan. Kami berani bertindak. Kami berani mulai. Kami harus memulai dialog, perundingan, semua harus memulai, diskusi harus jalan. Ini termasuk memfasilitasi kami untuk kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, maka kami orang Papua sendiri. Hormat. Oke, begitu. Baik, ini sudah disampaikan. Jadi artinya Anda menjelaskan, ini pemirsa Kalam Kristus juga mesti dengar baik-baik ini, bahwa mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada perpecahan. Ya, kalau toh ada 1-2 orang segelintir saja, itu wajar dalam perjuangan, perbedaan pendapat dan sebagainya, terus menganggap diri yang paling layak untuk memimpin dan sebagainya, itu biasa. Tetapi secara utuh, keseluruhan, pejuang-pejuang Papua ini tidak ada yang terpecah belah. Lalu ada juga suara-suara yang mengatakan bahwa mereka diadu domba, dipecah belah
oleh pihak pemerintah Indonesia sendiri. Dan ini juga sudah dijawab kemarin bahwa itu justru yang terjadi seperti itu. Tapi kalau internal kami tidak ada perpecahan sama sekali. Nah, saya juga ingin mengatakan Pak Sebi Sambom bahwa sebenarnya kita ini betul-betul menginginkan kehidupan damai dengan semua pihak, dengan bangsa-bangsa, hidup rukun bersama untuk kita menyelenggarakan kehidupan bersama. Ya, supaya kemanusiaan itu bisa dijunjung tinggi, hak-hak asasi manusia itu dapat dijunjung tinggi. Karena itu juga perintah amanat agung Pak Sebi, ya, bahwa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan, hak-hak asasi manusia harus dihormati, dan supaya manusia bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke, pesan terakhir dari Anda, pesan politik Anda pada kesempatan ini. Anda mau bicara kepada pemerintah, silakan. Anda mau bicara kepada publik internasional, silakan. Anda mau pakai bahasa apa saja, termasuk mau bicara kepada saudara-saudara masyarakat Papua yang sedang Anda wakili untuk diperjuangkan kemerdekaannya, silakan. Waktu berbicara untuk Anda dalam closing statement terakhir ini. Statement politik Anda apa? Ya, kepada masyarakat Indonesia itu saya mau sampaikan bahwa pemerintah, politisi pemerintah itu mereka tipu rakyat dengan dalil bahwa mendukung Israel karena konstitusi, menolak Israel karena konstitusi. Itu mereka tipu rakyat Indonesia seluruhnya. Karena kalau mereka bilang begitu, mereka juga biaya Papua. Jadi sebaiknya Papua itu kasih kemerdekaan, karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan demi menciptakan perdamaian dunia. Jadi kalau Indonesia lagi ya Papua, tidak ada perdamaian dunia, masih kekurangan. Jadi Indonesia harus jiwa besar, bijaksana, jujur. Kalau Soekarno mereka bikin kesalahan, merampas hak kami, membawa kami sebagai tawanan, sampai hari ini mereka masih tawan kami. Kami kan masih tawanan Sandra Indonesia, kita masih disandra. Maka sebaiknya orang-orang Indonesia yang menjadi pemimpin negara Republik Indonesia itu harus paham, sadar, dan mengakui kesalahan para pendahulunya dan berani mengambil keputusan untuk kasih kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat. Merdeka itu sudah ada, kembalikan hak kami karena kita mau menyusun kabinet kami yang sudah pernah diumumkan oleh Belanda. Tinggal aktifkan saja. Mata uang kami kan semua sudah lengkap di sana. Ada tunggu di sana. Itu untuk pemerintah rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia jangan terlalu fanatisme agama, tapi saya tidak suka dogmatika agama itu. Dogmatika Kristen juga, orang Kristen bisa fanatik. Itu jangan. Iman itu hak orang. Jadi Anda percaya dengan Tuhan itu individu. Kita masing-masing bertanggung jawab dengan Tuhan untuk bekerja kemanusiaan. Pastor mempersiapkan kami untuk kita bicara kemanusiaan. Itu. Oleh karena itu jangan terlalu fanatik rakyat Indonesia, tapi toleransi agama itu sudah bagus sebenarnya. Kalau di Papua itu saya terus terang kami orang Papua ini memang bicaranya kasar atau mungkin dinilai begitu kasar atau orang hitam. Tapi kami punya hati itu suci. Kami selalu mengasihi orang banyak. Hanya TNI Polri datang bikin kurang ajar itu yang kita bilang, kamu punya hukum ada ya, hukum perang. Kita siap lawan, begitu. Kita kan menyelamatkan tanah kami. Itu. Jadi kalau kepada orang Papua pesan saya itu mereka sudah tahu sudah. Kami satu komando, satu tujuan, satu bangsa. Mari bersatu dan bangkit mobilisasi umum untuk merebut kemerdekaan kembali. 2 tahun terakhir ke depan. Lama-lama itu nanti saya juga sudah tua, semua tua lagi. Siapa lagi yang kerja? Kasih anak-anak kami harus menikmati kemerdekaan. Itu untuk orang Papua, sadar semua pegawai negeri. Anggota TNI Polri, dengar, saya mau kasih tahu, TNI Polri orang asli Papua suruh maju depan. Jadi Jawa-Jawa ke lain-lain itu mereka di belakang. Supaya orang Papua kena itu jadi dameng. Mereka selamat. Ini yang terjadi. Banyak anak-anak Papua dapat tembak. Itu sadar baik-baik. Itu pesan untuk orang Papua. Bangkit dan lawan. Kalau masyarakat internasional jelas. Banyak masyarakat internasional macam Australia, Selandia Baru itu masyarakatnya semua mendukung kami. Hanya pemerintahnya yang masih bersenang-senang dengan Indonesia. Begitu, karena kepentingan. Jadi Freeport tadi itu
benar. Makanya saya bilang orang Papua yang bilang Amerika kasih kemerdekaan apa itu saya tidak, saya biasa menantang. Menggosong cerita mimpi-mimpi selalu di belakang sana. Kerja baru Tuhan kasih kemerdekaan lewat pekerjaan kami. Kita harus kerja keras. Begitu. Jadi tadi bilang Amerika Freeport itu semua kami paham, kami sudah tahu juga. Tapi cerita banyak lainnya orang bosan. Orang sudah tahu semua. Semua itu kesalahannya di sana. Begitu. Oke. Baik, Tuan Sebi Sambom, ini banyak sekali permintaan juga untuk bisa bergabung. Apakah Anda izinkan orang-orang bergabung untuk bertanya langsung kepada Anda? Masuk Boleh. dalam forum. Oke. Kalau begitu saya kasihkan dulu linknya supaya mereka bisa bergabung untuk bertanya langsung kepada Anda, ya. Oke. Ya. Sembari itu saya mau bacakan dulu beberapa pertanyaan di dalam ruang chatting ini. Ya, ini tanggapan ini mengatakan Peter Halai Bayage mengatakan channel ini yang baru, Indonesia bisa terbuka mata. Oke. Ini dikatakan begini dari Lewis Praibelip. Terima kasih Bapak Pendeta Joshua bisa kasih kesempatan kepada pemimpin bangsa Papua, Sebi Sambom, Jubir TPNPB untuk mendengar orang asli Papua punya aspirasi, puji Tuhan. Oke. Itu saya baca-bacakan dulu ya Pak. Ini respon dari puluhan bahkan ratusan ini yang Ya, Pak. ini. Ya, lalu dikatakan begini dari Pamunok Wetapo, Shalom Pastor, program Paradoks ini bagian dari pelayanan Tuhan karena suara umat Tuhan di atas tanah Papua perlu didengar oleh semua orang Papua, Indonesia dan internasional. Ya, terima kasih Pak. Lalu yang lain-lain dikatakan lagi, contoh sebentar dulu yang lebih ya. Semua mendukung Anda rata-rata dan berdoa tadi supaya sinyal Anda tidak masalah dan bisa bergabung, dan puji Tuhan selama kita berbicara tadi itu lancar-lancar saja. Ya, syukur. Ya. Oke, banyak yang minta Papua free, Papua merdeka. Oke, ini ada apa lagi nih? Ucu Yakusamon bilang, channel luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dan Bapak Sebi Sambom sebagai juru bicara Komnas TPNPB OPM dan Bapak Maijen Komnas TPNPB OPM Terianus Satio. Oke, terima kasih. Ya, lalu ada dari Huek Malik, luar biasa Bapak yang sudah memberikan ruang kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dari orang asli Papua. Kemudian kami di Papua memang tidak ada nilai kemanusiaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, terus ada dari Mozart Terex. Jangan lupa Pak Pendeta Joshua apabila Papua merdeka. Terima kasih. Jadi Dora minta begini, kalau Papua merdeka jangan lupa sama Pendeta Joshua Tebu kata. Terima kasih. Saya nggak punya motif apapun, saya cuma panggilan hati saja. Ya. Semuanya karena Tuhan mengasihi kita saja itu. Ya. Oh. Silakan mau tanggapan. Pastor, saya tambahkan sedikit saya sudah bilang, saya percaya diri, maksudnya kami, bukan saya. Kami itu berjuang kolektif, bukan satu one man power yang berjuang, tidak. Kami seluruh bangsa Papua ini berjuang sama-sama. Semua organisasi tujuan satu Papua merdeka. Oleh karena itu, atas nama bangsa Papua, kami dari manajemen markas pusat Komnas TPNPB memberikan pesan termasuk peringatan kepada orang asli Papua yang jadi agen-agen TNI Polri, termasuk ahli KPI yang suka kritisi kami itu anak cari makan ke TNI Polri, itu pembina. Jadi TNI Polri ini mereka bina anak-anak Papua untuk provokasi macam itu. Orang asli Papua sadar baik, sadar baik. Jadi kalau Papua merdeka, jangan sampai Anda menjadi macam Rico Guterres yang kemarin tidak dapat jabatan sampai baru sekarang mulai cari-cari kerja. Saya tidak tahu itu, saya biasa ikuti. Begitu. Jadi yang model-model kaki tangan TNI Polri mata-mata itu jangan. Itu stop. Model-model ahli KPI bilang ketua pemuda adalah segala macam.
Degi Ovide, mereka biasa bilang begitu, saya bilang, nah, tidak lama juga mati. Yang begitu umur pendek. Karena ini kebenaran. Kita bicara berjuang ini kebenaran. Jangan pikir kami tidak berjuang tinggal di hutan jadi itu iblis. Tidak ada itu. Kami ini punya Tuhan. Kami percaya Tuhan dan berjuang. Kita laksanakan relatan Tuhan Yesus. Dalam agama Kristen, Tuhan Yesus bilang itu revolusioner. Dia hancurkan bait Allah yang sekarang di Yerusalem yang bilang penyamun-penyamun yang ada di sana itu dulu. Kami dengar Alkitab itu begitu. Jadi Tuhan Yesus itu kan revolusioner, itu tindakan revolusi, maka kita bergerak untuk revolusi ini, untuk membebaskan umat Tuhan. Jadi salah kami di mana? Begitu. Pendeta-pendeta yang suka kritisi kami itu dalam forum ini kami sampaikan, kami juga sama dengan bapak-bapak pendeta karena kita berjuang untuk bebaskan umat Tuhan, bangsa Papua Barat. Ciptaan karya Tuhan di atas tanah Papua Barat. Hormat, itu pesan kami terakhir. Terima kasih untuk Pastor. Luar biasa. Saya memang tertarik pertama kali itu Bapak lakukan dialog-dialog interaktif itu, saya ikuti semua Phil Erari, beberapa tokoh itu, dan saya akui Bapak. Tapi hari ini saya langsung dimediasi dan saya bicara terima kasih atas nama bangsa Papua. Tuhan berkati Bapak Pendeta dengan tim Anda. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Sebenarnya ada satu hal yang perlu Bapak tanggapi sebelum berakhir dari Dondon. Dia mengatakan begini, kalam Kristus, Aceh lebih dewasa ketimbang Papua. Mereka rela diintegrasikan di NKRI daripada memberontak. Bagaimana Anda tanggapi pernyataan ini? Saya punya hubungan dengan teman-teman Aceh sampai hari ini masih ada. Papua merdeka baru nanti kita bantu ya Aceh untuk cepat merdeka lagi. Pikir Aceh tidak mau merdeka, semua kami punya komunikasi. Teman saya kombatan Aceh kunjungi saya di sini tahun 2018. Dan kita sudah diskusi untuk Papua merdeka dulu baru kita akan dorong Aceh. Semua bangsa kita kasih kemerdekaan. Termasuk Palestina kalau mereka mau. Tapi Palestina itu susahnya tadi saya bilang. Yerusalem dan Bethlehem semua itu kota-kota punya milik Israel. Jadi hak cipta itu mengartikan bahwa sulit untuk kita intervensi. Jadi kita juga akan melanggar hak-hak mereka. Itu menurut pemahaman saya, tapi pemahaman pastor saya tidak tahu. Jadi maksud saya tidak bisa samakan. Dia pikir yang komentar itu Aceh kami tidak punya jaringan, kami punya jaringan. Semua kita yang berjuang solidaritas semua di seluruh dunia. Kami biasa bilang itu in solidarity. Global solidarity, jadi free nation, for free nation, global solidarity for free nation. Itu kami semua satu komando, satu tujuan membangun komunikasi, pertemuan, kami jalan sama-sama. Jadi Indonesia pikir itu Aceh ini sudah diam, tidak ada. Papua merdeka kita bilang, Jakarta kasih bubar, Indonesia kasih bubar NKRI. Manado harus merdeka sendiri. Begitu. Kalimantan juga merdeka sendiri, Borneo. RMS, Maluku merdeka sendiri. Begitu. Setuju kah tidak orang Indonesia semua yang nonton? Kasih bubar Indonesia, NKRI. Jadi ini ada teman Jackson bilang contoh channel atau ruang diskusi yang patut dicontohi oleh para pendeta dan pastor lain di Indonesia yang menyuarakan tentang kebenaran dalam jalur netral. Terima kasih. Oke, baik. Saya barangkali tidak perpanjang karena juga kayaknya teman-teman sudah cukup mendengar dan tidak ada yang mau bertanya-tanya. Mereka sedang menyimak semua pembicaraan dari paradoks 1 sampai 10 ini yang mereka jadikan bahan telaah supaya mereka bisa menimbang secara objektif kebenaran yang real. Mungkin setelah Anda ini Pak Sebi Sambom, ya, ada beberapa saudara-saudara rekan perjuangan Anda yang akan berbicara juga, ya, baik dari Jenewa, bahkan ada yang dari Amerika Serikat, orang Papua. Saya masih rahasiakan nama mereka. Mereka juga ingin bicara dan ingin menjelaskan tentang kesejarahan Papua, mulai dari awal sebagai negara merdeka bekas koloni Belanda dan seterusnya. Dan termasuk juga saya baru dapat kabar dari Pak Phil Erari bahwa Pak Michael Manufandu juga mau berbicara. Tinggal diatur jadwalnya supaya ada perimbangan dari pihak pemerintah. Saya bilang nggak masalah, bagus. Justru kita akan melihat, biar dunia akan menilai yang mana yang benar
Dan teman-teman OPM saja tidak takut untuk membicarakan tentang hak mereka, dasar hukum dan dasar politik mereka. Ya, kenapa pihak pemerintah takut? Mestinya pihak pemerintah tidak perlu takut. Kalau memang punya versi yang benar juga harus disampaikan supaya menjadi pembelajaran publik, supaya orang-orang dapat menimbang secara objektif yang mana yang benar. Apakah pihak OPM, pihak pemerintah, atau pihak internasional. Dan saya berharap juga pihak internasional itu baik dari PBB atau dari lembaga manapun juga bisa ikut berbicara. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mungkin tidak perpanjang, tetapi saya cuma ingin menyatakan bahwa forum diskusi interaktif atau talk show ini berlangsung dengan motivasi yang tulus dan murni. Untuk apa? Menatalayankan keadilan dan kebenaran serta hak-hak asasi manusia di ruang publik seperti YouTube ini. Dan inilah panggilan pelayanan saya sebagai hamba Tuhan yang mengamalkan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan perspektif Joshua Tewu sendiri. Jadi itu sebabnya tolong jangan disalah kaprahkan, jangan disalah mengerti, dan jangan kemudian ada provokasi-provokasi murahan untuk menghalangi. Ya, jangan dipolitisir, betul. Terima kasih, Pak. Jadi kira-kira begitu. Dan Pak Sebi Sambom, saya haturkan terima kasih banyak Bapak karena sudah menjadi tamu istimewa kami pada sore hari ini. Dan semua apa yang Anda sampaikan biar itu menjadi pertimbangan wawasan kebangsaan kami, wawasan politik kami, dan juga menjadi informasi berharga kepada semua pihak, baik pihak pemerintah Indonesia, TNI Polri, dan pihak internasional, dan masyarakat Papua yang ada di negeri Papua sendiri, atau yang berdiaspora, atau yang ada di hutan-hutan Papua yang sedang berjuang. Dan pesan kami, Pak, tolong dengan komitmen Anda, janganlah melakukan anarkisme dalam perjuangan-perjuangan Anda, sehingga bisa menodai, apalagi melakukan pembunuhan-pembunuhan kepada masyarakat-masyarakat awam, dan seterusnya. Dan bahkan juga, tolonglah Pak, kalau tidak harus menembaki TNI Polri kami, janganlah dilakukan kalau bisa melakukan hal-hal yang lebih persuasif. Dan titip Sandra itu supaya tolong diperlakukan dengan baik, dan biarlah mata dunia melihat bahwa kalian betul-betul punya niat suci untuk memperjuangkan hak Anda dengan cara-cara yang benar. Sekali lagi atas nama pemirsa Kalam Kristus dan yang mencintai keadilan dan kebenaran serta penegakan hak-hak asasi manusia yang ada mendukung channel ini, Anda bisa subscribe, Anda bisa memberikan dukungan apa saja yang Anda tergerak untuk melakukan dukungan moral, spiritual maupun material, biarlah kalian digerakkan dengan hati nurani yang murni. Dan mewakili semua teman-teman ini, Pak Sebi Sambom, kami beri respect, hormat buat perjuangan Anda, dan salam buat semua rekan-rekan seperjuangan dimanapun mereka berada. Dan saya, Pastor Joshua Tewu dari Jakarta, mengucapkan terima kasih untuk apa yang Anda sudah buat mengedukasi publik lewat podcast di Kalam Kristus ini. Tuhan memberkati Pak Sebi Sambom. Shalom. Hormat, salam. Bye-bye. Baik, saudara-saudara yang kekasih, saya telah baru mengakhiri pembicaraan saya dengan Pak Sebi Sambom. Sebi Sambom yang merupakan juru bicara resmi dari TPNPB OPM. Nah, beliau sudah mengungkapkan semua yang menjadi garis perjuangan mereka, dan bahkan sudah melaporkan tentang keberadaan Sandra yang aman, walaupun beliau sudah terus terang mengatakan bahwa sangat sulit untuk mencari update per jam, per hari saja susah, karena lokasi medan perjuangan mereka yang amat sangat sulit, saudara-saudara ya. Dan saudara-saudara, mereka ternyata memerintahkan seluruh anggota untuk mematikan
hubungan telepon, apalagi yang berkaitan dengan internet, supaya mereka tidak terlacak, dan itu strategi perjuangan mereka yang kita hormati. Tapi ada jaminan bahwa mereka mengamankan Sandra itu dengan penuh hormat. Ya, jadi kita berharap juga dari permintaan-permintaan mereka, militer Indonesia, TNI Polri sebaiknya ditarik, jangan adakan lagi militerisasi seperti yang diinginkan oleh Panglima sendiri, supaya juga terjadi keadaan yang kondusif. Biarlah penyelesaian masalah Sandra ini itu dapat diselesaikan dengan dialog atau diplomasi politik ya yang lebih baik secara persuasif dibandingkan dengan cara kekerasan dengan militeristik ya, memaksa dan menciptakan pertempuran, peperangan di lapangan yang akhirnya terdampak juga kepada masyarakat. Dan itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa supaya di negeri Papua ada damai dan sejahtera, termasuk di Indonesia. Nah, saya mengutip Yesaya 32 ayat 17 sebagai akhirul kata saya, bahwa Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jikalau kita masukkan kata negatif tidak di dalam ayat ini, maka ayat itu akan berbunyi, di mana tidak ada kebenaran, di situ tidak akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman untuk selama-lamanya. Apakah di Indonesia tidak ada kebenaran? Apakah di Papua tidak ada kebenaran? Ada, saya yakin ada. Karena kebenaran itu sendiri adalah Tuhan Yesus, kebenaran itu sendiri adalah firman yang hidup. Tapi sayangnya, kebenaran sebagai nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai moral itu tidak diterapkan secara baik, tidak diterapkan secara penuh di lapangan pekerjaan atau lapangan pemerintahan misalkan ya. Kenapa? Karena mungkin saja pemerintahan tidak dikelola dengan benar, mungkin saja pergerakan TNI Polri tidak dipimpin secara benar, mungkin saja politisi tidak merumuskan poin-poin politik untuk mendukung keadilan dan kebenaran dan hak asasi manusia ditegakkan di Indonesia, itu tidak dirumuskan dengan benar. Artinya, mungkin saja penyelenggaraan pemerintahan ini tidak benar, sehingga tidak ada damai dan sejahtera, tidak ada ketenangan dan tidak ada ketentraman, paling tidak konteks di masyarakat Papua. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan saya menghimbau, ini menjadi suara kenabian bagi kita semua, supaya marilah kita menyelenggarakan pemerintahan, kita mengelola aparatur kita, perangkat-perangkat hebat kita TNI dan Polri dengan benar, berdasarkan kebenaran, dengan benar, kita melakukan lobby-lobby politik dengan benar, kita melakukan segala upaya dengan benar, supaya ada damai dan sejahtera, ada ketenangan dan ketentraman di negeri kita tercinta, Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati Papua, Tuhan memberkati bangsa-bangsa, Tuhan memberkati kita semua, dan salam sejahtera dari Jakarta. Saya Pastor Joshua Tewu untuk semua kita. Shalom, saudara-saudara yang kekasih.